Assalamualaikum, Uni. Sibuk ya? Waalaikumsalam. Uni dalam perjalanan, pergi kondangan. Ada apa, Khairul? Rencananya mau nanya ini tentang Daeng 5 bersaudara ini, tapi ya ini dalam perjalanan pula, ya nggak apa-apa lah, lain kali aja lah. Tidak ada masalah, Khairul. Pokoknya untuk Khairul semua bisa diatur. Oke Uni, kalau begitu ceritakan sedikit tentang Daeng 5 bersaudara. Oke, Khairul. Bila disebut Daeng, yang terlintas di pikiran kita adalah suku Bugis. Sama halnya bila orang sebut Buyuang, orang pasti akan ingat suku Minang. Di abad ke-16 sampai abad ke-18 suku Bugis ini mendominasi kerajaan-kerajaan Melayu baik di tanah semenanjung Kalimantan dan Sumatera, terutama Riau dan sekitarnya. Suku Bugis terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya terutama di laut dan daerah-daerah kepulauan sehingga menjadi pameo kata-kata orang Bugis zaman dulu. Kita bukan hanya menjadi raja di laut, suatu ketika nanti kita juga akan jadi raja di darat. Oku Bugis Daeng 5 bersaudara telah memainkan peranan penting dalam pergolakan politik di negeri-negeri Melayu pada abad ke-18. Negeri-negeri Melayu yang menerima secara langsung kehadiran Oku Bugis 5 bersaudara ialah Kalimantan, Johor, Selangor, Kedah, Linggi dan Perak dan Riau Lingga. 5 Daeng ini ialah Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Marewah, Daeng Celak dan Daeng Kemasi. Oku Bugis 5 bersaudara ini adalah putra Daeng Oku Tendri Bureng Rilaga, dikatakan keturunan Raja Bugis pertama memeluk Islam, merupakan kerabat di Raja Bugis Luwu di Sulawesi Selatan. Oleh karena keberanian dan ketangkasan serta pengaruh Daeng berlima ini yang mana mereka dapat menguasai Selat Melaka dan sering memberikan tantangan terhadap Belanda terutama di perairan Selat Melaka, maka Belanda menjuluki mereka dengan julukan Lanun atau bajak laut. Ketika Raja Sulaiman ingin merebut kembali tahta kerajaan Johor dari Raja Kecil, Raja Sulaiman telah meminta bantuan kepada Daeng 5 bersaudara ini yang berpangkalan di Bengkalis. Perang saudara antara Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dengan Raja Sulaiman dimenangi oleh Raja Sulaiman berkat bantuan Daeng 5 bersaudara ini. Oke, tunggu sebentar nih. Tadi Uni bilang waktu perang Raja Sulaiman dengan Raja Kecil atau Raja Abdul Jalil Rahmat Shah, tentu ada perjanjian antara Daeng 5 bersaudara ini dengan Raja Sulaiman. Tentu Daeng 5 bersaudara ini tidak mungkin membantu gitu saja kalau tidak ada imbalan, kalau tidak ada perjanjian. Kira-kira apa saja perjanjian antara Raja Sulaiman dengan Daeng 5 bersaudara ini? Sudah tentu, Khairul. Ada perjanjian antara Raja Sulaiman dengan Daeng 5 bersaudara ini. Uni belum habis cerita sudah Khairul potong. Oke, sorry. Lanjut. Isi perjanjian 5 Daeng bersaudara ini berbunyi. Sebelah Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor sampailah kepada turun-temurunnya. Dan sebelah Oku Bugis Daeng 5 bersaudara akan dilantik menjadi yang di-Pertuan Muda sampailah kepada turun-temurunnya dan tiada boleh yang lain. Dan lagi Sultan menjadi seperti perempuan saja. Jika diberi makan maka baru makan ia. Dan yang di-Pertuan Muda jadi seperti lelaki. Dan jika datang satu hal atau apa-apa jua bicara melainkan apa kata yang Tuan Muda.
Sepertinya perjanjian ini bersebelah nih, tapi ya itu terpulang mereka lah. Tentu ada pembagian kekuasaan antara Sultan Johor dengan Daeng Lima Bersaudara. Iya, benar sekali Khairul. Oke lah, menurut Uni, apa ya kira-kira yang membuat Daeng Lima Bersaudara ini begitu digeruni, ditakuti, bahkan disegani dan bertahan sekian lama di kerajaan-kerajaan ini, sehingga dia bisa mendominasi kerajaan-kerajaan Melayu ketika itu? Apa sih kira-kira rahasianya menurut Uni lah? Pertama, mereka mengamalkan konsep menolong kepada yang memerlukan pertolongan dan akhirnya diberikan ganjaran yang ada ketikanya berlebihan hingga dilantik sebagai sultan karena ketinggian dan kelebihan nilai-nilai murni yang ada pada mereka. Mereka sering ditawar mengawini puteri pembesar negeri sebagai membalas jasa dan sebagai untuk mengikat silaturahim kekeluargaan. Kedua, tidak wujud dalam jiwa mereka sifat-sifat seperti dengki dan terlalu mementingkan diri sendiri, bersifat egois. Sejarah telah membuktikan bahwa Opu-Opu Daeng Lima Bersaudara ini dapat mencapai pengaruh politik yang besar di Nusantara, dengan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling bantu-membantu. Dalam membuat satu keputusan, mereka akan berbincang sesama mereka dan mencapai persetujuan dan kesepakatan dalam sesuatu perkara, bukannya mengambil tindakan sendiri secara melulu. Kelima-lima mereka saling memerlukan dan melengkapkan antara satu sama lain, dan itulah peranan adik-beradik dalam sesuatu keluarga yang harmonis, di samping sifat keberanian, kegigihan serta kebijaksanaan mereka. Oke lah Uni, mantap. Terima kasih banyak Uni. Sama-sama Khairul. Oke bro, terima kasih banyak karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairul Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan di komen.